Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa, kita akan bersantai ya, dengan membahas atau mengkaji sebuah kitab yang sangat kecil, namun ini manfaatnya sangat besar dan luar biasa. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Islam Qutbid Da'wah wal Irsyad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka seyogyanya sebelum kita membahas karangan beliau ini, terlebih dahulu mari kita membaca Fatihah kepada beliau agar meskipun ini dengan santai, mungkin sambil rokok-rokokan gitu ya, kita membaca Fatihah agar apa yang kita baca ini menuai kemanfaatan. Ada hadirin wa ala kulli niyatin shailah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabi azwaji dzurriyyati wa ulama ahli baitil kiram wa sallallahu hatta habib Abdullah bin Ali al-Haddad wa jami'i syuhadina wa man jazana ila al-muntah rabbil rahim wa rabbil rahim wa baina ummatina jaddatina wa jaddatina ashhadina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab ini diberi judul Adabu Sulukil Murid, yaitu etika perilaku seorang murid. Langsung saja kita baca muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. FM mode. AUX mode. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya menyingkir dari kemaksiatan, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Ini awal daripada kitab ini sudah dikatakan seperti itu. Artinya apa? Ketika kita bisa melaksanakan ketaatan itu janganlah sombong, dan ketika kita diuji atau berhasil keluar dari kemaksiatan juga jangan seperti itu, jangan sombong, karena pada dasarnya kita terhindar dari kemaksiatan atau kita bisa melaksanakan ibadah itu sebenarnya semata-mata atas pertolongan Allah. Setelah membaca basmalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, lalu diawali dengan alhamdulillah alladzi yakrifu idza syaa fi qulubil muridin law'atal iradah. Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad memuji kepada Allah, yang mana Allah itu zat yang menitipkan bara irodah, bara kehendaknya kepada hati orang-orang atau murid-murid yang dikehendaki oleh Allah. Maka ketika hati seseorang itu ditaruh di dalam hati, ketika dalam hati seseorang itu ditaruh lau'atal irodah, umbaranya keinginan, fayuza'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah, maka dalam hatinya akan bergolak. Jadi ketika hati seorang murid itu dititipi oleh Allah bara kehendak, maka timbullah dalam hatinya pergolakan. Hatinya bergolak untuk apa? Ila suluki sabilis sa'adah, untuk suluk, untuk berupaya
berjalan di jalan sa'adah, di jalan sa'adah itu ya keselamatan dunia akhirat. Jadi makanya ya, diawali dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tadi. Kemudian Syekh Abdullah memuji kepada Allah yang mana Allah itu zat yang menitipkan kepada hati seseorang keinginan, bara daripada keinginan. Jadi misalkan kita mempunyai keinginan kuat, keinginan yang munclak kalau bahasa Jawa itu, itu sebuah titipan Allah. Daripada itu sehingga timbullah, bergolaklah dalam hatinya untuk melakoni keapian, berjalan di jalan yang membuat dia bahagia dunia akhirat. Nah, jalan yang membuat dia bahagia dunia akhirat itu apa? Kata Habib Abdullah, allati ya al-imanu wal ibadah. Tidak lain hanyalah iman dan ibadah. Nah, jadi jalan yang menempuh kebahagiaan dunia akhirat itu apa? Ya, yaitu iman dan ibadah. Nah, iman saja tanpa ibadah tidak cukup, ibadah saja tanpa keimanan juga tidak akan menimbulkan kebahagiaan. Wa mahluku li rasmin wa adah. Kalau hati sudah dititipi Allah, bara kehendak, maka bayang-bayang dan adat-adat kebiasaan itu akan terhapus dengan sendirinya. Orang itu kan mempunyai bayangan, misalkan mau melakukan kebaikan, sementara kita masih dalam kubangan kemaksiatan, itu kadang-kadang mempunyai bayangan bagaimana ya kalau dia pindah atau katakan hijrah ke jalan yang baik, dia akan terbayang kehilangan teman, kan? Bahkan mungkin kadang-kadang kehilangan pekerjaan. Itu hanya bayangan saja. Tapi kalau dalam hati keinginan itu kuat, maka keinginan itu dapat menghapus bayang-bayang itu. Diteruskan wasallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin sayyidi al-sadah wa ala alihi wa sahbihi sadati al-qadah amma ba'd. Mudah-mudahan, kata Habib Abdullah, selawat dan salam terlimpah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidi al-sadah, yang jadi tuan daripada tuan-tuannya, yang menjadi penghulu daripada penghulu-penghulu, ala alihi washabihi sadah al-qadah, dan juga selawat salam semoga terlimpah kepada keluarga dan sahabat beliau yang menjadi pemimpin, yang menjadi pemimpin orang-orang yang baik-baik. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin, dan sungguh Allah Ta'ala sebaik-baik zat yang berfirman, mangkana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Kata Allah, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, dari perbuatannya itu dia niatkan untuk mencari dunia, entah itu perbuatan baik, entah yang dicari itu hanya imbalan dunia. Kata Allah, ajjalna lahu fiha, maka keinginannya itu akan aku segerakan. Artinya keinginannya diberikan oleh Allah, tapi sebatas apa yang dikehendaki Allah, bukan seperti apa yang diinginkan. Kemudian summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura, akan tetapi di akhirat ia tidak mendapat apa-apa. Karena apa? Pahalanya daripada perbuatannya tadi sudah diminta
di dunia, imbalannya diminta di dunia, maka ketika di akhirat dia tidak mendapat apa-apa. Bahkan kata Allah, ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, nanti di surga akan dimasukkan neraka jahanam dengan dihinakan dan diusir dari surga. Tapi sebaliknya, waman aradal akhirata, dan barang siapa dari amalnya itu menghendaki pahala akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan berusaha sebagaimana usahanya orang yang memang menghendaki akhirat, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia iman, faulaika kana sa'yuhum masykura, orang yang seperti itulah yang nanti akan mendapat balasan kebaikan. Intinya seperti ini. Ketika sebuah amalan ia niatkan untuk mencari kenikmatan dunia, maka itu akan disegerakan oleh Allah, artinya dikasih, tapi sebatas apa yang dikehendaki Allah, bukan sebatas kemauannya. Nah, efeknya apa? Nanti di akhirat tidak mendapatkan kebaikan. Karena apa? Ya sudah diminta di dunia. Wal ajilatu ya ad-dunya. Dalam firman Allah, man kana yuridul ajilah. Yang dimaksud ajilah itu apa? Dunia. Barang siapa yang meminta balasan dunia, wal ajilatu ya ad-dunya. Fa idza kana al-muridu la fadlan anisa ili talabiha masyiruhu ilan nar ma'al laumi wasyabar. Masih dawuhnya atau kata daripada Habib Abdullah Al-Haddad ini, barang siapa fa idza kana al-muridu la fadlan anisai, apabila seorang yang menghendaki jalan akhirat itu, Faiza kana al-muridu laha fadlan anisai, kok di dalam mencari dunia itu terlalu over, dia berjalan di jalan akhirat. Nah, ketika seseorang itu berjalan di jalan akhirat, maka tidak bisa tidak membutuhkan dunia. Akan tetapi dia di dalam mencari dunia itu terlalu over, maka masih ruhu ilanar. Kata Habib Abdullah, orang-orang yang seperti itu body akhirat, body-bodinya ya body akhirat, lelakune kayak akhirat, tapi keniatannya adalah dunia, masih ruhu ilanar, maka tempat yang pantas bagi dia adalah neraka ma'al laumi wasyabar. Dimasukkan neraka dalam keadaan dicela-cela dan diremeh-remehkan. Maka fama ajdaru al-aqila bil i'rad anha, maka sangatlah patut bagi orang yang berakal, maka sangatlah patut bagi orang yang berakal apa bil i'rad anha, berpaling daripada dunia. Karena kalau dunia itu menjadikan tempat kembali kita ini masyiruhu ilan nar, adalah neraka, maka bagi orang yang berakal ya sudah sangat patut sekali untuk berpaling, wal ihtirasi minha, dan menjaga dari amal yang diniatkan untuk mencari dunia. Wal akhiratu hiya ad-dunya, wal akhiratu hiya al-jannah. Yang dimaksud akhirat adalah surga. Wala yakfi fi husulil fauzi biha al-iradah faqat, maka tidak cukup jika seseorang itu ingin masuk surga, tidak cukup hanya dengan angan-angan saja, tidak cukup. Jadi orang menghendaki akhirat, menghendaki surga, tapi hanya dengan cara
berangan-angan saja. Bisa cukup. Nah, kemudian bagaimana baliyah ma'al iman wal amali sholeh? Ya dengan keimanan dan amal soleh. Al-musyaru ilaihi biqaulihi ta'ala, yang telah diisyaratkan oleh Allah dalam sabdanya wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Jadi seseorang itu entah itu yang dikehendaki dunia, entah itu yang dikehendaki akhirat, itu terlihat daripada usahanya. Nah, kalau usahanya akhirat, kalau usahanya itu untuk akhirat, kalau keniatan amalnya itu untuk akhirat, ya ma'al iman tadi wal amal soleh, dengan apa ya, dengan modal iman dan dengan modal amal soleh, berusaha untuk melaksanakan iman sebenar-benarnya dan amal yang soleh. Karena apa? Wasa'yu al-mashkur wa al-amal al-maqbul. Usaha yang diterima, wasa'yu al-mashkur, usaha yang diterima oleh Allah itu adalah al-amal al-maqbul, sebuah amalan yang diterima. Nah, sebuah amalan yang diterima adalah ya amal kebaikan tapi diniatkan untuk akhirat, bukan diniatkan untuk dunia. Nah, ketika seseorang itu amalnya makbul, amalnya diterima oleh Allah, al-mustaujibu sahibahu al-madha wa sana'a wa sawaba al-azimi alladzi la yanqadhi wa la yafna bi fadlillahi wa rahmatihi. Orang yang amalnya diterima oleh Allah itu dia akan mendapatkan pujian, entah itu pujian dari makhluk, tapi yang jelas Allah memuji. Ya bisa Allah memuji, makhluk juga memuji. Jadi orang yang amalnya makbul itu akan mendapatkan pujian juga pahala, yang mana pujian dan pahala itu tidak akan ada habis-habisnya. La yang qadhi wa la yafna. Demikian itu adalah karena fadl dan rahmat Allah. Pemirsa yang saya muliakan, itu sekelumit muqaddimah daripada adabu sulukil murid, yang di sini intinya adalah dalam usaha menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat, itu seperti isyarah-isyarah yang didawahkan oleh Allah tadi, yaitu jangan sampai amal baik itu diniatkan untuk dunia. Maka ketika amal kebaikan itu diniatkan untuk dunia, di sana tidak hanya tidak mendapat akhirat, akan tetapi yang diperoleh adalah wasiruhu ilan nar, tempat kembali di neraka. Karena pada dasarnya orang yang beramal dalam bentuk akhirat tapi keinginannya dunia, itu sebenarnya kalau dalam kitab-kitab tasawuf itu namanya apa ya? Syirik. Syirik khafi. Sudah sekian, mudah-mudahan membawa manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.